Film diawali dengan memperlihatkan seorang cowok bernama Willy atau sering disebut dengan Casper. Dia terlihat memandangi sebuah lukisan hutan dengan daun berguguran yang tampak indah. Setelah puas melihat lukisan itu, Casper bergegas pergi untuk menemui teman-temannya. Dan siapa sangka, ternyata dia merupakan salah satu anggota gangster bernama Mara Salvatrucha. Dia lalu mengambil sepedanya dan pergi menuju ke rumah seorang bocah laki-laki bernama Benito. Di sana dia menunjukkan hasil barang curiannya kepada Benito, termasuk sebuah kamera kecil yang rencananya ingin disimpan untuk dirinya sendiri. Kemudian Casper mengajak Benito untuk bertemu dengan ketua gengnya yang bernama Lil Mago. Di sini kita bisa melihat kalau ada seseorang yang ingin masuk ke geng tersebut, dia harus lolos dari tes mental lebih dahulu, di mana Benito harus bertahan menerima pukulan dan tendangan dari anggota gangster lainnya selama 13 detik. 4, 7, 12, 13. Walaupun dipukuli dan ditendangi sampai babak belur, Benito tetap bisa tersenyum. Dan karena inilah dia mendapat panggilan baru, yaitu Smiley. Di tempat lain, seorang cewek bernama Saira diajak oleh ayah dan pamannya untuk merantau ke New Jersey dan bertemu sanak keluarganya yang ada di sana demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada di kota ini. Awalnya Saira ragu untuk pergi karena dia sudah lama sekali tidak bertemu dengan ayahnya dan hanya tinggal bersama neneknya. Namun karena hanya ayahnya seoranglah satu-satunya keluarga yang dimilikinya sekarang, mau tidak mau Saira harus ikut pergi bersama mereka. Sementara itu, Casper ditemani Smiley yang sudah menyelesaikan tes mental itu kini berada di pinggiran rel kereta. Saat di sana, tiba-tiba Casper mendapat pesan dari pacarnya yaitu Martha yang sudah menunggunya di rumah karena ingin bertemu dengannya. Karena tak ingin buang-buang waktu, Casper langsung membeli bunga dan menyelinap masuk ke dalam rumah Martha. Sesampainya di kamar Martha, Casper malah mendapat tamparan dari pacarnya itu. Ternyata Martha lagi ngambek sama Casper. Melihat Martha yang lagi ngambek, Casper langsung merayunya dengan memberikan bunga yang sudah dibelinya sebelum kesini. Wah, walaupun gangster, tapi dia masih ada sisi romantisnya loh. Keren. Nah, di luar, Smiley yang menunggu Casper terlihat mulai penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Casper di dalam sana. Alhasil, dia memutuskan untuk mengintipnya. Namun ternyata matanya malah tidak sengaja ternodai karena melihat Casper yang lagi asik bercocok tanam dengan Martha. Setelah lega karena hasratnya telah terpenuhi, Casper mengajak Smiley ke markas geng mereka. Sesampainya di sana, Smiley dikenalkan kepada anggota gangster lainnya. Saat Smiley melihat-lihat senjata rakitan yang ada di sana, Lil Mago datang sambil menggendong bayinya. Lil Mago lalu mengajak mereka berdua untuk menemui anggota gangster yang sedang dikurung karena dia sudah mengkhianati geng dan bergabung ke geng lainnya. Lil Mago menyuruh Casper untuk mengeluarkan mantan anggota gangster itu dan menyuruh mereka berdua untuk segera mengeksekusinya dengan senjata rakitan milik Lil Mago. Seusai mereka menjalankan tugas, Lil Mago berkata kepada Smiley kalau kini dia sudah mendapat saudara dan keluarga baru yang akan siap menjaganya kapanpun. Lalu Lil Mago bertanya kepada Casper kemana dirinya pergi saat seharusnya dia menjalankan tugasnya. Karena dia mendapat laporan dari salah satu anak buahnya yang katanya dia tidak pernah melihat Casper saat bertugas. Casper berbohong dengan berkata kalau dia selalu menjalankan tugasnya meski tidak dilihat oleh anggota geng lainnya. Lil Mago pun percaya dan tidak marah karena dia sangat menyayangi Casper dan sudah menganggap Casper sebagai saudaranya sendiri. Todo el tiempo y llevan varios años que se pasa. Y ahora el sol no lo guayó. Lo quiero, Chucho. Se lo digo de joda. 3 hari kemudian, di perbatasan Guatemala dan Meksiko, Saira dan keluarganya sudah tiba di Meksiko untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Rencananya mereka akan menggunakan kereta dan berjalan kaki dengan memakan waktu selama 2-3 minggu. Saat mengobrol dengan Saira, ayahnya juga memperlihatkan foto keluarganya di New Jersey kepada Saira dan berkata kalau kini Saira tidak sendirian karena mereka juga merupakan keluarganya.
Di tempat lain terlihat Casper dan Martha yang sedang bermesraan di atas menara. Tidak lama kemudian tiba-tiba dia didatangi anggota gengnya yang bernama Elsol. Di sini kelihatan sekali kalau Elsol tidak menyukai Casper. Apalagi dia juga melihat kehadiran Martha di situ dan menganggap kalau Martha bisa menjadi ancaman untuk geng mereka. Sebelum Elsol pergi, dia memberitahu agar Casper datang ke pertemuan geng mereka yang akan diadakan besok. Tenemos un mínimo mañana en el cementerio. Digo, homie. El tren anda lleno de chintos. Kembali ke Saira dan keluarganya. Akhirnya kereta yang mereka tunggu pun datang dan mereka segera menaiki kereta tersebut. Namun ternyata kereta itu tidak jadi melanjutkan perjalanannya karena terjadi masalah di jalur rel kereta tersebut. Alhasil mereka kembali turun dari kereta dan terdampar di stasiun tersebut. Di sisi lain, Casper dan kawanan gangsternya menuju ke kuburan untuk menghadiri pertemuan geng. Di sana mereka berencana mengumpulkan uang untuk membeli senjata agar bisa melawan kelompok gangster lainnya yang menjadi musuh mereka. Selain itu, Lil Mago ternyata sudah tahu kalau Casper telah berbohong dan tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Sebagai hukuman, Lil Mago menyuruh Casper untuk menyerahkan senjatanya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Martha datang. Dengan cepat, Casper menghampirinya dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. Sialnya, Lil Mago mendatangi mereka dan dia langsung merayu Casper untuk mengantarkan Martha pulang. Sedangkan Casper sendiri mendapat hukuman tendangan dan pukulan selama 13 detik. Smiley yang dianggap sebagai komplotan Casper juga mendapat hukuman yang sama. Smiley, a usted también le toca corte por solapar al camper. Sementara itu, Lil Mago mengajak Martha ke sebuah tempat di kuburan itu dan berniat menodai Martha tanpa menghiraukan perasaan Casper, teman seperjuangan gengnya itu. Namun Martha berusaha memberontak walau tenaganya tidak terlalu kuat. Dengan cepat, Martha langsung menggigit tangan Lil Mago hingga membuat Lil Mago langsung marah. Setelah menyelesaikan hukuman 13 detik itu, Casper melihat Lil Mago datang sendirian dan dia pun langsung menanyakan keberadaan Martha. Tanpa merasa bersalah sama sekali, dengan santainya Lil Mago mengatakan kalau Martha sudah tewas dan menyuruhnya untuk mencari yang baru saja. Mendengar hal itu, Casper langsung menangis dan merasa terpukul karena Martha harus tewas di tangan anggota gangsternya sendiri. Walaupun Casper sedang berduka, Lil Mago malah mengancamnya dengan memperingatkannya agar jangan berani-berani membohonginya lagi. Jika sekali lagi Casper berbohong, maka Lil Mago sendiri yang akan membunuh Casper. Setelah itu, Lil Mago langsung mengajak Casper dan Smiley untuk menemaninya menjalankan sebuah misi. Vos me verbea otra vez. Yo mismo lo quiebro. Di stasiun, Saira dan keluarganya bergegas kembali menuju ke kereta yang akan segera berangkat. Di waktu bersamaan, Lil Mago bersama Casper dan Smiley juga menaiki kereta yang sama. Tidak lama kemudian hujan pun turun dan para imigran yang berada di kereta langsung melindungi diri mereka dengan menggunakan terpal plastik yang ada di sana. Ternyata disinilah aksi Lil Mago, Casper dan Smiley dimulai. Lil Mago memberikan Smiley senjata rakitan dan Casper diberikan sebuah pedang. Mereka bertiga pun langsung menjalankan misinya untuk memeras semua imigran dan meminta sejumlah uang kepada mereka secara paksa. Saat hendak meminta uang dari ayah Saira, Lil Mago malah terpesona dengan kecantikan Saira dan berniat untuk menodainya. Namun tiba-tiba Casper malah membacoknya hingga tewas demi membalaskan dendamnya atas kematian Martha. Setelah menghabisi Lil Mago, Casper menyuruh Smiley turun dari kereta dan Smiley pun berjalan menyusuri rel kereta untuk kembali ke markas. Di kereta, Casper hampir saja menjadi sasaran dua imigran yang ingin membunuhnya. Beruntung Saira langsung berteriak dan Casper pun terselamatkan.
Sesampainya di markas, Smiley segera memberitahu soal kematian Lil Mago. Mendengar kabar buruk itu, seluruh anggota geng pun langsung berduka sambil melakukan gerakan simbol kematian untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka tersebut. Dengan rasa kesal, El-Sol mengatakan kepada Smiley bahwa dia harus segera membunuh Casper. Dia juga menyuruh Smiley agar jangan pernah kembali sebelum Smiley berhasil menghabisi Casper. El-Sol juga menghubungi kawanannya yang berada di Amerika. Pregúntale que tengo cora por el barrio. Si no lo mata, le vamos a dar luzón. Di tempat lain, para imigran tengah beristirahat di sekitar stasiun. Sebagian dari mereka terlihat mengambil air dari selokan. Meski kotor, mereka terpaksa mengambilnya karena harus bertahan hidup selama perjalanan panjang ini. Dan Casper yang sedang merenungi kesalahannya mendapat pesan dari El-Sol. Di pesan itu, El-Sol mengatakan kalau dia akan mati karena telah berkhianat dan membunuh pemimpin gengnya sendiri. Kemudian Saira datang dan berusaha untuk mengajak Casper mengobrol dan menawarkannya makanan. Karena Casper tidak menanggapinya, dia memutuskan untuk pergi saja. Namun tiba-tiba Casper memperkenalkan dirinya sebagai Willy. Yo me llamo Willy. Sesampainya di pemberhentian berikutnya, mereka semua pun turun dari kereta untuk beristirahat agar bisa mencari makanan dan minuman yang lebih layak. Di sini Saira pun kembali menemui Casper dan terlihat bahwa Saira mulai peduli dengan Casper. Namun ayah Saira melarang putrinya itu untuk dekat-dekat dengan Casper karena dia adalah gangster yang berbahaya. No, vos no entendés. Me importás vos y Orlando. No podemos dejar que nadie nos separe, porque estamos jodidos. Di sisi lain, Smiley mendatangi sekelompok geng gangster dan mereka mengetahui bahwa Lil Mago sudah tewas. Sementara itu, walaupun Saira sudah dilarang untuk dekat-dekat dengan Casper, namun mereka berdua malah terlihat semakin dekat dan saling berbagi kasih perjalanan hidup mereka masing-masing. ¿Qué decís? Vamos hasta Nueva York. Tarde o temprano van a encontrarme. Ver, vivo al día. Di tempat lain, Smiley dan anggota gangster lainnya sudah sampai di tempat terakhir kali Casper berada. Sayangnya mereka terlambat karena kereta yang ditumpangi Casper dan Saira sudah berangkat. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang sedang mabuk kecubung memberitahu di mana keberadaan Casper. Sementara itu, saat mendekati pemberhentian selanjutnya, Casper memberitahu ke semua imigran agar mereka turun dari kereta untuk mencari jalan lain karena di daerah tersebut akan ada pemeriksaan terkait imigran gelap. Hay que andar en la jugada. Di saat mereka semua sudah berhasil lolos dari pemeriksaan, sialnya Casper malah tidak sengaja berpapasan dengan Smiley dan anggota gangster lainnya. Saat itu juga semua anggota geng itu langsung mengejarnya. Di tengah pengejaran, Smiley dan si bos gangster malah bertemu dengan gangster lainnya. Hingga terjadilah aksi baku tembak dan kejar-kejaran di antara kedua geng itu. Untungnya Casper bisa lolos dan sudah bergabung lagi bersama keluarga Saira untuk melanjutkan perjalanan mereka. Keesokan paginya Casper memutuskan untuk pergi diam-diam karena dia tidak ingin membahayakan keselamatan Saira dan keluarganya. Tapi tanpa diduga ternyata Saira malah mengikutinya. Casper pun bingung karena dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan Saira ikut bersamanya. Saat tiba di suatu tempat, mereka menemui seseorang yang biasa dipanggil Bibi. Bibi ini ternyata juga salah satu anggota gangster El-Sol. Dia mengatakan kalau El-Sol kemarin menghubunginya dan menanyakan apakah dia bertemu dengan Casper. Beruntungnya saat itu Bibi menjawab kalau Casper tidak mampir ke rumahnya. Le voy a dar a llegar a la frontera. Está bueno, Gasparín. ¿Sabías que ya me hablaron? Setelah memberi mereka makan dan pakaian, Bibi langsung mengantar mereka ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, mereka disuruh untuk menaiki sebuah truk bermuatan mobil agar bisa pergi ke perbatasan. Mereka berdua pun bersembunyi di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, keluarga Saira tetap menaiki kereta dan terpaksa meninggalkan Saira. Sialnya mereka ketahuan oleh polisi dan berusaha untuk bersembunyi. Naasnya, ayah Saira terjatuh dari kereta dan tewas seketika. Di tempat rongsokan, El-Sol, Smiley dan anak buahnya yang lain sudah bersiap menunggu kedatangan Casper. Namun saat mereka mengecek ke dalam mobil, Casper dan Saira sudah tidak ada di sana.
Ternyata Casper dan Saira berhasil kabur sebelum mereka tiba di tempat tersebut dan bersembunyi di dalam gereja. Di sana Saira pun mendapat kabar soal kematian ayahnya dan langsung membuat Saira menangis sejadi-jadinya. Saat Saira menangis meratapi kepergian sang ayah, tak lama Casper datang untuk menenangkannya. Besoknya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka tiba di tepi sungai. Saat mereka beristirahat di sana, Casper pun berkata kalau dia akan menemani Saira sampai gadis itu menemukan keluarganya di New Jersey. Mendengar ucapan Casper membuat Saira bahagia karena dia masih memiliki orang sebaik Casper di sisinya. En algo, chambeando. Setelah itu Casper meminta seseorang di sana untuk membantunya menyeberangi sungai dengan menggunakan ban mobil dan menggadaikan kameranya sebagai imbalannya. Namun tiba-tiba Elsol dan anak buahnya muncul dan langsung mengejar Casper. Saat Saira sudah sampai ke tengah sungai, Casper melihat salah satu anak buah Elsol yang datang mendekatinya. Mengetahui itu, Casper langsung lari dan berusaha untuk kabur. Namun saat sampai di tepi sungai, dia langsung dihadang oleh Smelly yang menodongkan pistol kepadanya. Di sini terlihat kalau Smelly sudah berubah menjadi seorang gangster sepenuhnya. Tanpa basa-basi, Smelly langsung menembak Casper tepat di dadanya. Smiley melakukan itu karena dia ingin membuktikan kesetiaannya bahwa dia masih layak menjadi anggota gangster Mara Salvatrucha. Tidak lama setelah itu Elsol beserta anak buahnya pun datang. Walaupun Casper sudah tewas, tapi mereka tetap terus menembaknya tanpa belas kasihan. Saira yang melihat Casper dihabisi secara membabi buta itu pun hanya bisa berteriak dan menangis histeris. Meski harus kehilangan dua orang yang sangat berharga di hidupnya, tapi Saira tidak patah semangat dan terus berusaha mencapai tujuannya demi membalas kebaikan Casper dan ayahnya yang selama ini telah melindunginya dengan tulus. Di akhir film terlihat Smelly sedang menato bibirnya. Tato itu berisikan dua huruf, yaitu M dan S, yang artinya Mara Salvatrucha, yang menandakan bahwa dia telah diterima sepenuhnya sebagai anggota geng tersebut. Di sisi lain, Saira juga sudah berhasil memasuki wilayah Amerika Serikat dan menelpon keluarganya yang berada di sana. Nah, kalau kalian semua ingat nih, di awal film kita sempat diperlihatkan Casper yang memandangi sebuah lukisan. Dan siapa sangka, lukisan itu ternyata memiliki makna tersendiri, di mana daun gugur berwarna kuning dan coklat itu melambangkan sebuah ujung dari akhir kehidupan. Jadi sebenarnya, sejak awal kita sudah dikasih tahu kalau kematian Casper itu sudah dipastikan akan terjadi. Dan film pun tamat. Nah, dari film ini kita bisa belajar bahwa lingkungan pertemanan bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Kalau lingkungan pertemanan kita baik, maka kita juga akan selalu berada di sisi kebaikan. Dan sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang salah, kita juga bisa terjerumus ke dalam kehidupan yang buruk. Jadi, Mas Burhan berpesan agar kalian tetap berhati-hatilah dalam memilih pertemanan dan jangan mudah terpengaruh oleh siapapun. Teguhkan pendirian kalian. Oke, segitu dulu dari Burhan Sang Kicomania mewakili orang-orang yang mempunyai circle banyak tapi tetap merasa sendiri. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.